Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu harap kalian semua baik dan sehat tentunya ya. Perkenalkan, nama Ibu Vivi Yulianti dari UPTD SD Negeri 1 Waringinsari, Kecamatan Lanangsari, Kota Banjar. Baiklah anak-anak, sudah cukup ya perkenalannya. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi pelajaran tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran kelima, dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan membacakan kompetensi dasar terlebih dahulu ya. Kompetensi dasar pembelajaran hari ini 3.5, menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara dan atau eksplorasi lingkungan. 3.3, menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 3.2, menjelaskan bilangan cacah dan pecahan sederhana yang disajikan pada garis bilangan. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, membuat pertanyaan mengenai cara-cara pertumbuhan untuk wawancara. Kedua, membuat daftar tugas anggota. Dan yang ketiga, bilangan cacah pada garis bilangan. Bagaimana semangat untuk belajar hari ini? Nah, harus semangat dong ya. Baik anak-anak, Ibu akan membacakan sebuah teks. Di sini ada teks ya. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui, untuk mewawancarai seseorang, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan kita ajukan atau kita tanyakan kepada orang yang akan kita wawancarai, supaya pada saat melakukan wawancara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Akan tetapi, untuk membuat pertanyaan, kalian harus memahami bagaimana cara membuat pertanyaan yang benar. Adapun cara membuat pertanyaan yang benar yaitu menggunakan kata tanya. Apa sih kata tanya? Jong, siapa yang tahu apa itu kata tanya? Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat pertanyaan atau kalimat tanya. Nah, apa saja itu kata tanya? Nah, kata tanya terdiri dari apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa, dan berapa. Dari semua kata tanya ini memiliki fungsi yang berbeda ya. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda. Siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau subjek. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara. Kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab. Dan kata tanya berapa untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Nah, dari semua kata tanya ini, Ibu harapkan kalian bisa menerapkan dalam membuat pertanyaan ya. Salah satunya contoh, kita akan membantu Siti untuk membuat pertanyaan dalam menyiapkan pertanyaan wawancara Pak Didi ya. Yuk kita bantu Siti menuliskan pertanyaannya. Yang pertama, apa saja tanaman yang ditanam? Ini menggunakan kata tanya apa. Kemudian, siapa yang membantu Bapak merawat tanaman? Ini kata tanyanya adalah siapa. Kapan Bapak mulai berjualan tanaman? Ini kata tanyanya adalah kapan. Keempat, di mana biasanya tanaman ini Bapak jual? Ini kata tanyanya di mana. Kemudian, bagaimana cara Bapak merawat tanaman ini? Ini kata tanyanya adalah bagaimana. Kemudian, mengapa tanaman ini harus dipupuk? Kata tanyanya adalah mengapa. Dan yang terakhir, kata tanya berapa harga tanaman ini? Kata tanyanya adalah berapa ya. Nah, di sini. Bagaimana anak-anak? Dapat dipahami ya? Semua kata tanya tadi bisa kalian gunakan dalam membuat pertanyaan yang kalian siapkan untuk mewawancarai seseorang. Nah, pertanyaan yang kalian siapkan harus sesuai dengan profesi orang yang kalian wawancarai. Misalkan sekarang kita sedang membantu Siti mewawancarai Pak Didi.
kita mengetahui bahwa Pak Didi adalah seorang penjual tanaman. Maka kita menyiapkan pertanyaannya pun harus sesuai dengan profesi Pak Didi, yaitu seputar tanaman. Jangan menanyakan pertanyaan lain di luar atau tidak sesuai dengan profesi Pak Didi. Kenapa? Nantinya tidak akan nyambung ya. Jadi kita harus menyiapkan pertanyaan sesuai dengan profesi orang yang akan kita wawancarai. Karena setiap profesi memiliki peran dan tugas masing-masing ya. Nah, tidak hanya profesi dalam pekerjaan yang memiliki peran dan tugas, dalam kehidupan keluarga pun ada yang dinamakan tugas dan tanggung jawab ya. Setiap keluarga memiliki tugas masing-masing. Nah, di sini ada tugas ayah, tugas ibu, dan tugas anak. Yuk kita lihat tugas masing-masing itu apa saja. Yang pertama tugas ayah yaitu mencari nafkah, melindungi keluarga, kemudian mencintai keluarga. Kemudian di sini ada tugas ibu yaitu merawat keluarga, melindungi keluarga, mencari nafkah ya. Ibu juga bisa mencari nafkah membantu ayah. Kemudian anak tugasnya apa? Anak yaitu mematuhi orang tua, menghormati orang tua, dan belajar. Dari semua tugas anggota ini, ibu tidak mencantumkan semua tugas masing-masing ya. Nanti kalian bisa tuliskan lagi di buku tugas kalian. Boleh bertanya pada orang tua, pada kakak, pada saudara, atau pada teman. Boleh kalian tanyakan dan nanti kalian tulis ya. Sudah paham tadi tentang masing-masing tugas dalam keluarga? Salah satu contoh tugas anak yaitu tadi belajar ya. Nah, seperti sekarang kalian sedang melaksanakan tugas belajar sebagai seorang anak bersama ibu. Nah, melalui belajar kita mendapatkan berbagai macam ilmu ya kalau kita mau mempelajarinya. Contohnya yaitu belajar penjumlahan dengan garis bilangan. Apa sih garis bilangan itu? Ya, siapa yang tahu garis bilangan? Nah, garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus di mana setiap titik-titiknya diasumsikan melambangkan suatu bilangan real dan setiap bilangan real merujuk pada satu titik tertentu. Nah, bagaimana cara membuat garis bilangan? Nah, ini ada caranya. Yang pertama, membuat garis horizontal lurus untuk menempatkan titik-titik. Kemudian buatlah titik-titik untuk menempatkan bilangan yang akan dituliskan. Dan yang ketiga, tulis bilangan pada setiap titik, lalu beri tanda panah di ujungnya. Nah, ibu mempunyai soal cerita tentang garis bilangan. Mari kita bahas ya. Kita bahas sama-sama. Yang pertama, panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Nah, untuk langkah yang pertama kita akan membuat garis bilangan terlebih dahulu ya. Kita buat seperti ini. Lalu kita tuliskan bilangannya dari angka 0 boleh sampai ke berapa saja, tapi di sini ibu akan menuliskannya dari angka 0 sampai angka 12 saja dulu ya. Nah, setelah ini kita lihat di sini ranting kayu yang pertama adalah 5 cm. Berarti kita akan menghitungnya dari angka 0 sini ya, sebanyak 5 cm. Kita buatkan secara garis lurus ke kanan sebanyak 5 cm. Ini untuk ranting kayu yang pertama. Oke, sudah ya 5 cm di sini. Kemudian dari panjang ranting kayu yang pertama ini hasilnya ini yang 5, kita hitung 6 cm ke kanan mulai dari angka ini yang hasilnya ini yang pertama. Hitung sampai 6 cm. 1 2 3 4 5 6, berarti di angka 11 sampai angka 11 ini kita buatkan dari angka 5 ya sampai angka 11. Nah, seperti ini ya. Ini adalah ranting kayu yang pertama, ini ranting yang kedua. Jadi hasilnya di sini adalah maka bisa digambarkan seperti ini hasilnya sampai sini. Ranting kayu keduanya adalah dari angka 0 sampai 11. Hasilnya adalah 11 ya. Maka kalau dituliskan dalam penjumlahan bilangan seperti ini, 5 tambah 6 adalah 11. Jadi kesimpulannya panjang ranting kayu kedua tersebut adalah 11 cm. Oke, kita lanjut ke soal cerita berikutnya. Edo mempunyai daun yang panjangnya 8 cm. Benny memegang daun yang panjangnya 8 cm. Berapakah panjang kedua daun tersebut? Nah, buat lagi tadi seperti tadi, buat garis bilangan ya. Nah,
Kemudian bilangannya Ibu tuliskan sampai 16 di sini. Lalu seperti tadi ya, kita akan menggambarkan garis yang pertama sebanyak 8 cm. Berarti dari 0 sampai 8 nih. Kita buatkan garis yang pertama. Ini adalah daun edo. Kemudian kita buatkan juga daun yang beni dari yang panjang edo yang tadi 8. Kita hitung ke kanan sebanyak 8 juga. 1 2 3 4 5 6 7 8 pas ya sampai angka 16. Nah, kita buatkan dari angka 8 di sini ya sampai angka 16. Maka hasilnya adalah 16 kalau dijumlahkan ini, kalau disambungkan ininya garisnya. Nah, jadi kalau dituliskan dalam bentuk penjumlahan bilangan adalah 8 tambah 8 adalah 16. Maka hasilnya dari panjang daun edo dan beni adalah 16 cm. Kemudian soal cerita yang terakhir ya. Panjang sehelai rumput 9 cm, panjang sehelai rumput lainnya 5 cm. Berapakah panjang kedua rumput? Sama ya. Yang pertama membuat garis bilangan terlebih dahulu. Kemudian tuliskan bilangannya dari bilangan 0. Di sini Ibu akan menuliskan sampai bilangan 14 saja. Nah, kemudian setelah itu kita gambarkan panjang rumput yang pertama 9 cm. Tulis dari sini dari angka 0 sampai 9 di sini. Cari angka 9 di sini ya. Ada sampai sini berarti menggambarnya yang pertama garis pertama. Kemudian kita sambungkan lagi sebanyak 5 cm dari angka 9. Kita hitung 5 cm. 1 2 3 4 5 sampai 14 juga pas ya. Kita gariskan, kita buatkan garisnya. Nah, ini garis yang kedua, ini rumput yang pertama, ini rumput yang kedua. Kalau kita sambungkan kedua garisnya, maka hasilnya adalah seperti ini sampai 14 ya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk penjumlahan, bilangan penjumlahan jumlah maka ditulis dengan seperti ini. 9 tambah 5 adalah 14. Jadi kesimpulannya panjang kedua rumput tersebut adalah 14. Baiklah, seperti itu anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Sangat mudah kan untuk kalian pahami. Nah, sampai ketemu kembali ya di video selanjutnya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian dan tetap semangat untuk belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.